Hmm. Saya pernah juga mengutip, Pak. Ini mengutip dan saya pernah melihat dan nonton YouTube-nya salah satu investor yang boleh dikatakan nomor satu di Indonesia ya, Lok Keng Hong. Beliau bicara, Pak, ya kan, bahwa harta karun sebenarnya itu ada di pasar modal, bukan di dasar lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Lanim Podcast dimanapun berada. Pagi ini kita akan bincang-bincang bersama narasumber kita Bapak Firman dan Bapak Yogi. Tema pagi ini yaitu nabung saham bagi petugas lapas dan rutan. Silakan Pak, untuk minta waktu silakan diperkenalkan diri Pak, dari Pak Firman duluan. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Saya Firman, kebetulan menjadi Kasubag TU di Lapas Kelas 2 B Muara Enim. Alhamdulillah sudah 1 tahun sejak dipercaya untuk jabatan di sini. Oke, Pak Yogi, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang menyaksikan Lanim Podcast, membahas tentang pentingnya menabung saham bagi petugas lapas atau rutan. Saya sendiri bernama Suprayogi, jabatan sementara bendahara di Lapas Kelas 2B Muara Enim. Oke, sekian. Oke, terima kasih atas perkenalannya dengan Mas Yogi dan Mas Firman ya. Ini menarik pagi ini, tema kali ini kita yaitu pentingnya atau nabung saham bagi petugas lapas dan rutan. Ini kita ke Pak Firman dulu Pak. Nah, sangat menarik ini Pak, terutama khususnya bagi petugas lapas dan rutan Pak ya, bagaimana dia berinvestasi di pasar modal ya kan. Ini ke Pak Firman dulu. Ini kan rata-rata atau hampir mungkin 50% atau 30% petugas lapas dan rutan ini kan belum mengerti Pak, belum mengenal tentang dunia saham yang ada di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia. Bisa nggak Pak dijelaskan sedikit apa sih Pak saham itu menurut Pak Firman, sehingga kawan-kawan dari lapas dan rutan tahu Pak. Silakan Pak. Jadi menarik Pak, memang kalau kita bahas masalah saham itu menariknya kita memasuki dunia investasi. Jadi kita itu kalau katakanlah rugi kalau sebetulnya tidak tahu dunia investasi zaman sekarang. Kita tidak perlu bersusah payah, tidak perlu membuat suatu perusahaan, tapi kita bisa menyertakan modal dan mendapatkan hasil dari dunia investasi. Dapat income. Ya benar Pak. Jadi sekarang ini serba mudah, cukup dengan online, kita sudah bisa mengikuti atau membeli suatu saham, suatu perusahaan. Jadi saham sebetulnya itu adalah bukti kepemilikan kita berupa modal di dalam suatu perusahaan. Kepemilikan aset di perusahaan ya. Investasinya atau beli sahamnya tuh di mana itu Pak? Kalau beli sahamnya sekarang itu melalui aplikasi, kita melalui broker, belinya di broker. Nah, jadi kita pertama sekali buat RDN Pak. RDN di sekuritas, buat RDN. Jadi setelah jadi baru kita bertransaksi. Jadi pilihan untuk saham kita sendiri yang beli, kita menentukan, dan kita juga perlu untuk membuat perencanaan. Oke. Simpel Pak. Simpel sekali ya. Iya. Nah, ke Mas Yogi. Menarik ini Pak. Jadi menurut Mas Yogi ini ya, seberapa penting Pak investasi di dunia saham atau di pasar modal bagi petugas lapas dan rutan itu sendiri Pak? Baik, ini sangat menarik sebenarnya kalau untuk menilai seberapa penting. Menurut penilaian saya itu sangat penting sekali Pak, karena di dalam pasar modal sendiri, terutama di jual beli saham, itu kita bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus.
Yang pertama Pak. Yang pertama kita dapat dari dividen saham. Oh, dividen. Ya. Yang kedua? Nah, yang kedua kita dapat yang namanya harga kenaikan dari saham itu sendiri. Nah, jadi kita bisa mendapatkan selisih jual dari harga saham. Jadi sangat rugi sekali menurut saya kalau petugas lapas atau rutan ini tidak mau berinvestasi di saham, karena berinvestasi di saham merupakan investasi zaman now mungkin Pak ya. Zaman now, jadi itu juga bisa mengurangi risiko pungli, kejadian pungli di lapas. Ya, benar. Ya, bisa mengurangi atau menekan pungli ya, karena petugas lapas dan rutan ini nabung gitu atau investasi di pasar modal, di pasar bursa ya. Berapa sih Pak untuk nabung saham atau investasi di saham itu modal yang dibutuhkan Pak? Kan kalau mendengar nama bursa saham ini kan orang kan ngeri. Modalnya besar, mungkin tipu, mungkin modal. Nah, karena orang-orang kan awam banyak belum betul-betul mengerti tentang pasar modal atau bursa efek. Berapa sih Pak modalnya? Modal minimalnya ini malah unik kalau kita nggak percaya awal-awalnya Pak. Tapi benar kata Bapak, sebetulnya kita coba kemarin itu kita pelajari, ternyata ikut modalnya cuma 100.000 Pak. 100.000 kita sudah punya satu lot saham Pak. Berarti kita modal 100.000 bisa punya satu lot saham. Satu lot berarti minimal pembelian di bursa atau di saham itu satu lot Pak ya? Satu lot. Sama dengan 100 lembar. 100 lembar. Oke. Jadi modal 100.000 kita sudah bisa transaksi saham. Transaksi saham. Iya. Kalau mau untung lagi, kan di saham itu ada dua jenis. Istilahnya tipe investor, satu yang invest untuk menabung dalam jangka panjang, satu lagi trading. Nah, trading ini Pak yang unik. Tapi memang perlu analisa yang lebih baik. Ya, karena dia bisa per hari jam. Kalau untuk yang long 1 bulan, 2 bulan, setahun Pak ya. Jadi kalau yang trading ini resikonya juga besar karena analisanya harus kuat ya. Tepat. Menarik ini Pak. Menarik ya. Nah, ini kembali ke Mas Yogi ini ya. Sudah berapa lama Pak di pasar modal atau di saham, mengenal dunia pasar modal atau saham ini Pak? Kalau untuk pasar modal sendiri, saya baru sekitar 1 tahun lebih Pak. Tahun lebih. Karena sebelumnya saya bukan di pasar modalnya Pak, saya di kriptonya Pak. Oh, di kripto ya, di koin ya, Bitcoin kalau orang kenalnya Pak. Bitcoin yang populer Bitcoin Pak. Nah, itu sudah hampir 6 tahun. Pak Firman sendiri sudah berapa lama Pak mengenal pasar modal atau berinvestasi di saham Pak? Saya awal tahun Pak. Awal tahun. Waktu itu memang kita kan sempat dengar Pak. Awal tahun memang karena waktu itu pandemi. Terus Bapak kan sempat bicara ya. Jadi saya cari di YouTube, penasaran kan, gimana nih kan, kenalan sekuritas, ternyata nggak rumit ikut sekuritas, sangat gampang. Jadi kita ada rasa penasaran, terus coba di awal Februari kalau tidak salah, cobalah transaksi waktu itu. Nah terus ke Pak Yogi juga nih, apa sih yang Mas Yogi rasakan setelah mengenal pasar modal atau mengenal investasi di saham yang rasakan sekarang Pak? Alhamdulillah Pak ya, kalau untuk saya pribadi itu mengenal dunia saham sangat untung sekali Pak. Satu, karena saya bukan pemain tipe jangka panjang Pak ya. Pak trading ya? Trading Pak, kalau istilah kerennya scalping. Betul. Jadi ya untuk pendapatan bisa untuk harian atau mingguan bisa Pak. Nah, jadi kalau dalam satu hari itu kita untuk membaca pasar modal, kan itu agak rumit itu Pak pembacaannya, baca pasar modal. Nah, jadi kalau dalam satu hari itu kadang-kadang ya bisa sampai 500.000 kita dapat. Pak ya? Iya benar. Nah, udah ngerti. Sudah ngerti. Udah paham. Berarti ada dua Pak ya di pasar modal ini. Satu, kita bisa trading untuk mendapatkan income harian atau mingguan atau jaman ya Pak ya. Bisa untuk
jangka panjang atau Jangka long panjang. investasi Oh, iya, ya. betul, Pak. Nah, Pak Firman yang dirasakan setelah mengenal pasar modal ini gimana Pak? Perasaannya mengenal pasar modal ini? Bagaimana Pak perasaannya? Kalau ternyata Pak begitu kita terjun di pasar modal, saya sempat nyesel Pak, nyesel kok nggak dari dulu ya. Betul ya. Begitu katakanlah Harga, mohon maaf ini bukan kita apa namanya itu pom-pom ya. Dulu Iya. saham BRI yang Masih harga murah. masih murah. Iya. Sekarang wah sudah jadi Wah, miliarder Pak Firman ya kalau dari dulu mengenal pasar modal ya. Tapi tidak ada kata terlambat rugi ya. bener Pak Rugi, kalau ya. nggak kenal. Jadi kita kan cuman sekedar lihat HP, kita pasang, kita beli. Katakanlah begitu tahan, kita kira kan ikut-ikut di isu Pak. Isu kira-kira apa sih saham yang kira-kira bakal banyak yang beli katakanlah kan, atau batu bara atau segmen perbankan. Kita hold sekitar 2-3 hari, terus kita jual. Untungnya ternyata nggak capek Pak. Jadi benar-benar ini sebetulnya kalau kita rajin, istilahnya pasti ngasilin profit, mengurangi Profitnya katakanlah pungli juga Pak. dampak tadi ya. Benar, Pak. Ya. Saya pernah juga mengutip Pak. Ini mengutip dan saya pernah melihat dan nonton YouTube-nya salah satu investor yang boleh dikatakan nomor 1 di Indonesia ya, Lok Keng Hong. Beliau bicara Pak, ya kan, bahwa harta karun sebenarnya itu ada di pasar modal, bukan di dasar lautan. Kita lihat Pak, sekarang pengusaha-pengusaha itu semuanya terjun Pak ternyata di pasar modal nggak ada yang nggak terjun. Nggak ada ya. Jadi kalau kita yang katakanlah nggak belajar dari sekarang, rugi benar Pak. Luar biasa ya, Iya. dampaknya apalagi bagi petugas lapas dan rutan tadi yaitu menekan pungli, ya kan? Dia bisa tahu cara-cara berinvestasi yang benar ya Pak. Iya. Karena wadahnya jelas, adanya di Bursa Efek Indonesia bukan saham-sahaman ya Pak ya. Benar. Jadi sangat rugi sekali bila khususnya ya petugas lapas dan rutan tidak mengenal pasar modal Pak ya. Oke, sahabat Lanim Podcast dimanapun berada, mungkin ini terakhir untuk Pak Firman dan Mas Yogi untuk closing statementnya Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Oke, sahabat podcast Lanim, saya punya ini nih, katakanlah sedikit closing statement yang perlu kita ingat juga sih, ada benarnya juga sih. Jadi waktu itu Bob Sadino pernah berkata, dia pernah ditanya seseorang waktu itu, orang itu bertanya, Pak, bisnis apa sih yang bagus? Beliau nanya, jawabnya cuma singkat. Beliau bilang, bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang terus dipertanyakan. Jadi saya mulai pikir, kalau nggak sekarang, kapan lagi untuk mulai berinvestasi? Itu bagus tuh investasi sekarang. Jadi mulailah belajar, mudah-mudahan bisa ngasilin profit setiap hari. Oke, Mas Yogi. Baik. Silakan closing statementnya. Untuk closing statement saya punya sedikit pantun nih Pak. Jadi pantunnya begini. Ular piton binatang melata, Mantap, tak berbisa tapi tajam gigi. mantap. Beli saham ada hak kita, jangan takut akan rugi. Oke, sahabat Lanim Podcast itu tadi bersama narasumber kita Pak Firman dan Mas Yogi. Beliau berdua adalah petugas pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Muara Enim. Lanim juara, jujur, unggul, berkarya. Oke, sip. Nah, kan tinggal.